Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan bertemu kembali pada sahabat dan teman-teman di mana saja berada, dan mudah-mudahan tentunya kita semua saat ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan sampaikan satu bahasan, yaitu siapa Rasulullah dan mengapa harus diteladani. Baik, saya berharap dan mudah-mudahan bahasan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebelumnya saya mohon agar bantu subscribe, share, dan komen pada konten kali ini. Baiklah sahabat, di mana saja berada, kita mulai saja. Siapa Rasulullah dan mengapa harus diteladani? Dalam dunia pendidikan dikenal istilah imitasi atau peniruan. Ini termasuk salah satu model belajar yang efektif, terutama bagi anak-anak usia dini. Masalahnya, diperlukan teladan mumpuni yang layak dijadikan panutan. Sungguh beruntung umat Islam mempunyai model teladan yang agung, teladan yang tercermin dalam akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa harus beliau? Sebab beliau adalah satu-satunya orang yang mampu membumikan akhlak Al-Quran secara sempurna. Ketika ditanya perihal akhlak beliau, Aisyah menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi beliau adalah the living Al-Quran atau Al-Quran hidup. Semua pengikut beliau juga harus memakai celupan Al-Quran. Kaum muslimin semestinya menjadi duplikat beliau. Caranya dengan menapak tilas peri kehidupan beliau dalam keseharian. Manusia adalah makhluk dua dimensi. Ada dimensi kolkun atau fisik, dan ada dimensi kulkun atau akhlak. Pada diri manusia, untuk yang pertama, manusia sudah mafhum. Dari dulu sampai sekarang manusia bisa menjaga dimensi kolkun. Olahraga sudah mendunia. Senam, fitness, salon kecantikan ada di mana-mana. Tetapi untuk yang kedua, manusia seringkali lupa dimensi khulukun, jamaknya akhlakun. Kerap terabaikan karena itulah Rasul-Rasul diutus, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misi kerasulan beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mengapa akhlak? Sebab akhlak mencakup semua aspek kehidupan manusia. Akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap alam, akhlak terhadap Allah adalah bertauhid dan beribadah sesuai syariat. Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Akhlak terhadap sesama manusia adalah bermuamalah dengan baik. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Akhlak terhadap alam adalah mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam secara wajar sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41.
Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terekam dalam sunnah beliau. Ucapan dan perbuatan beliau termaktub dalam hadis-hadisnya. Kita tinggal mencontoh dan meneladani beliau. Semua aktivitas beliau dari bangun sampai tidur semestinya dijadikan teladan dalam keseharian setiap muslim. Beliau adalah model akhlak paling ideal sepanjang sejarah umat manusia. Tidak mengherankan kalau Michael Hirsch menempatkan beliau dalam urutan pertama dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Allah sendiri memuji keagungan akhlak beliau dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Seorang sastrawan Inggris kesohor, Bernard Shaw, mengungkapkan bahwa jika ada orang seperti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai dunia modern, niscaya ia akan sukses membawa dunia kepada kebahagiaan dan kedamaian yang sangat diidam-idamkan. Sepenggal kisah ini sedikit menggembirakan keteladanan beliau. Suatu ketika ada seorang Yahudi menyambangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bermaksud menagih utang kepada beliau. Namun sikap orang ini sangat tidak sopan. Caranya menagih amat kasar. Begitu ada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu langsung beliau melabraknya. Tangan kirinya menjambak pakaian Rasulullah seraya mengherdik keras. Dasar keturunan Muthalib, bisanya hanya menangguhkan pembayaran utang. Sikap kasar si Yahudi ini tentu saja membuat Umar bin Khattab gusar, sahabat yang juga mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini marah besar. Waktu itu Umar berada tidak jauh dari beliau. Umar maju untuk memberi pelajaran atas sikap dan ucapan si Yahudi yang tidak sopan itu. Bahkan Umar sempat menelikung kedua tangan si Yahudi. Ia sama sekali tidak berkutik. Kegagahan Umar bukan tandingannya. Si Yahudi hanya bisa terdiam sambil bersungut-sungut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkejut melihat reaksi Umar. Tidak semestinya sikap kasar dibalas dengan kasar. Sontak sikap Umar ini membuat roman muka beliau memerah. Kendati marah, beliau tetap tenang dan tentu saja tidak mengumbar amarah. Beliau senantiasa dapat mengendalikan diri. Keras dibalas dengan keras itu tidak menyelesaikan masalah. Umar, tenang, jangan terbawa emosi. Ini urusan antara aku dengan dia. Kamu tidak perlu ikut campur. Biar kami berdua saja yang menyelesaikan. Tapi Rasulullah, sikap orang ini sangat kurang ajar. Orang ini pantas untuk dihajar. Alangkah baiknya kalau kau menegur dia dengan sopan. Mintalah baik-baik supaya dia menagih utang dengan santun. Memang beberapa hari Anda telat membayar utang. Utangku sebenarnya belum jatuh tempo. Masih ada 3 hari lagi untuk membayar. Ketika itu Rasulullah SAW belum punya uang. Beliau meminta tolong kepada Umar untuk menalangi utang tersebut. Bahkan tidak hanya utang yang dibayar lunas. Beliau juga menyuruh Umar membayar
lebih 20 gantang gandum kepada si Yahudi sebagai ganti rugi atas tindakan kasar yang telah dilakukan Umar kepadanya. Melihat kejadian itu, serta-merta si Yahudi berucap, Umar, kearifan Muhammad ini menunjukkan bukti kenabian beliau. Saya dapat melihat tanda-tanda kenabian terbayang pada roman muka beliau. Saat saya bertindak kasar kepada beliau, apa yang saya lakukan tadi sungguhnya untuk menguji beliau. Ternyata beliau adalah seorang nabi, sebab seorang nabi mesti berakhlak agung. Seorang nabi mesti tenang, santun, dan pemaaf. Sekarang saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Nah, itu saja sahabat dan teman di mana saja berada. Mudah-mudahan bahasan kali ini dapat bermanfaat bagi saya dan kita semua, dan apabila ada salah-salah dalam bahasan ini, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.